Saudara-saudariku yang terkasih, berbahagialah di dalam iman dan kasih dalam Kristus. Hari ini Selasa 13 Juli 2021. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Engkau telah menunjukkan daya kekuatan yang mampu memberi pertolongan. Dialah Yesus, Musa baru. Kami mohon semoga Dia berkenan mengarahkan hidup kami ke arah kebaikan dan membimbing kami masuk ke dalam kedamaian-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Sekali peristiwa Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana Yesus melakukan paling banyak mujizat. Yesus berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita hidup. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita saling membantu. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita semua bertobat. Tidak memikirkan diri sendiri, tidak egois, tetapi menjadi pribadi Katolik adalah mau, bersedia, melayani, berkorban diri untuk ikut ambil bagian di dalam keselamatan banyak orang. Hendaklah kita saling membantu. Apapun bisa kita lakukan. Mendoakan orang sakit, menghibur keluarga-keluarga yang anggotanya sedang sakit, berbagi makanan, memberi minuman, apa saja bisa kita lakukan. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Semakin banyak orang jatuh sakit dan tidak sedikit yang kehilangan nyawanya. Panggilan hidup kita sebagai orang Katolik
kita hidup membantu orang lain. Dalam situasi apapun kita bisa membantu, baik sehat maupun sakit. Hendaknya kita tidak menutup diri pada keprihatinan di sekitar kita. Hendaknya kita secara kreatif saling membantu. Ada jalan menuju keselamatan, ada jalan menuju ajaran Tuhan Yesus, ada jalan untuk mengenali kehendak Tuhan, bagaimana kita harus berbuat bagi sesama. Jika kita tidak mau peduli, betapa celakanya kita. Saudara-saudari, hidup adalah anugerah. Bertobatlah jika kita hidup menuju kematian. Hiduplah dengan beriman kepada Kristus. Hidup dan bergerak menjadi satu tanda bagi kita. Tuhan Yesus menyertai. Jangan menghindari kasih Tuhan. Gerakan membantu orang lain menjadi tanda bagi kita bahwa Allah hidup, Allah menyertai kita. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan lelah berbuat baik, jangan berhenti bertindak benar. Wartakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadikanlah iman, kebenaran kehadiran Tuhan di dalam hidup kita dan kehidupan bersama. Tuhan Yesus membuka diri bagi keselamatan banyak orang. Tuhan Yesus menebus hidup kita supaya terhindar dari segala pengaruh kejahatan, supaya kita tidak celaka. Berimanlah, bertobatlah, dan bergeraklah bersama membantu orang-orang di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami pemimpin kehidupan. Dialah Yesus hamba-Mu. Dia sungguh taat dan rendah hati, serta mau menolong sesama. Ajarilah kami mengimani sabda Kristus, serta menyesuaikan hidup kami akan sabda itu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudariku sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah. Sabda, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Voice Note 13 Juli 2021. Saya Romo Sika dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya.